Kalau dari kacamata pelaku seni, self development sangat penting sebenarnya, sangat penting. Tergantung pengaplikasiannya untuk apa gitu. Ada beberapa pelaku seni yang memang konsisten ngambil konteks diri sebagai inspirasi dari pengkaryaannya, tapi ada juga yang menjadikan cerita tentang dirinya sendiri untuk dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi, konteks sosial, konteks budaya, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya dari kita terus mengembangkan diri, itu berpengaruh banget sama proses kreatifnya gitu. Kayak karya aku yang tahun 2013 misalnya dan karya aku yang tahun 2020 itu pasti beda banget. Bahkan kayak yang 2020 dan 2021 kalau misalnya terus coba produktif, itu bakal kelihatan tuh eskalasinya. Oke, ini adalah karya di mana aku sedang mengalami titik A, yang ini karya yang mengalami titik B gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat kejujuran dari karya-karya kita sendiri. Karya sebagai penanda zaman sebenarnya, zaman yang kita alami sendiri setidaknya, dan itu ada kaitannya dengan proses pengembangan diri dong gitu. Jadi sebenarnya mau dipaksain atau nggak dipaksain, diri kita akan terus berkembang. Lagi-lagi dari kacamata pelaku seni, self development akan selalu berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan karya kita sendiri, sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya di Erudio penting konteks tentang self development itu terus diperkenalkan supaya nggak krisis. Krisis dalam artian aku maunya apa, aku sukanya apa, tapi karyanya apa. Artinya kan akhirnya karyanya jadi nggak jujur gitu sih sebenarnya. Kalau dari teman-teman spesialis kan membantu teman-teman siswa untuk menyiapkan atau mengenalkan tools-tools supaya mereka bisa mengenali diri sendiri. Tools-toolsnya yang diperkenalkan gitu. Terus apakah akhirnya mereka bisa so-called merasa dewasa atau udah siap ke dunia luar, itu sebenarnya masing-masing teman-teman Erudio lah yang bisa mengukur hal itu gitu. Mereka yang harus bisa membuat indikator pencapaiannya masing-masing sebenarnya kalau untuk kedewasaan. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri dan mungkin teman-teman fasilitator dan spesialis yang lain cukup percaya diri kalau tools-tools ini tuh bisa membantu teman-teman siswa buat jauh lebih siap dibanding sebelumnya, sebelum masuk ke Erudio gitu. Karena ya lagi-lagi balik lagi ke siklus itu yang selalu diulang-ulang, masuk semester baru ulang lagi discovery, semester baru discovery lagi. Jadi sejauh apa sih gue harus mengenali diri gue gitu kan pertanyaannya. Ya karena memang sebenarnya siklus kayak gitu tuh bakal berulang lagi. Umur 25, umur 30 juga tetap perlu ingat bahwa mendekatkan diri kepada diri sendiri itu kan sebenarnya hal yang penting banget. Dan self development tuh nggak ada habisnya sih menurutku. Si tools ini kerasa banget di salah satu pelajaran yang aku ampu, yaitu extensive project development. Di situ ada pendekatan personal. Kita biasanya lewat konsultasi personal. Jadi dalam mengembangkan proyek biasanya siswa konsultasi sendiri-sendiri sama para spesialis, dan dari proses itu aku rasa memang bukan tools yang direct langsung, tapi dari komunikasi dan diskusi yang dilakukan selama 1 semester panjangnya, bahkan 1 tahun gitu panjangnya, aku rasa itu juga bisa consider sebagai tools yang bisa mempersiapkan teman-teman siswa untuk siap gitu. Contoh kasus misalnya ada teman-teman yang mau eksperimen bikin karya dengan medium baru gitu. No idea gimana cara pasangnya, gimana cara lampunya gitu kan, cara pasang lampunya, audionya dan lain-lain. Dari situ, dari sesi konsultasi secara teknis, secara pengaplikasian, semuanya akan ketahuan gitu. Memang prosesnya panjang banget dan gak bisa eksperimen sekali teman-teman bisa langsung siap dengan feedback yang diberikan. Tapi kalau misalnya itu terus terjadi, terus ada kebiasaan, aku rasa bisa setidaknya lebih matang daripada kemarin gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi dari sesi konsultasi, banyakin diskusi, banyakin ruang eksplorasi, banyakin ruang eksperimen, itu menurutku ngaruh banget untuk pengembangan diri gitu. Di akhir siklus itu ada presentation. Nah ini kaitannya dengan berjejaring gitu. Nah kalau misalnya Erudio sendiri ngajarin kompetensi yang basisnya proyek,
Dan sekarang pertanyaannya ketika kita udah melalui sepanjang perjalanan itu membuat proyek, terus akhirnya mau diarahkan kemana gitu kan. Proyek ini hasilnya apa? Apakah cuma membangkai aja di pojok ruangan gitu dengan berapa bulan kita ngerjain proyek? Ya gitu, pertanyaannya akhirnya mau dibawa kemana. Nah ketika ada motivasi untuk membawa proyek itu keluar, kita butuh tools, dan berjejaring itu salah satu tools yang sangat penting untuk mempresentasikan si proyek-proyek yang udah jadi ini. Jadi memang apalagi kalau misalnya di ranah seni rupa, seni apapun, dan bahkan mungkin sains juga, berjejaring itu komponen yang paling menentukan juga kemana kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita buat selama ini. Mungkin kadang-kadang orang terlalu fokus sama kesempurnaan penciptaannya, tapi lupa bahwa sebenarnya penciptaan ini juga punya manfaat yang sangat besar ketika kita sudah menampilkan itu ke ruang publik. Ya, akhirnya berjaring itu bisa kita sebut juga sebagai upaya investasi jangka panjang, apalagi buat seniman membutuhkan itu, seniman butuh keluar ke ruang publik dan masuk ke masyarakat. Akhirnya berjejaring memang salah satu tools yang penting banget buat seniman, khususnya teman-teman Erudio sih.